Bab 71 Putus Cinta. Laura, kita mampir ke Cafe Dore ya? Kita makan malam dulu. Ujar Hamim. Iya Pak Kiai. Sahut Laura. Sesampai di cafe, Hamim dan Laura menikmati makan malam bersama. Mel mel mel. HP milik Hamim berbunyi. Tanda ada pesan singkat Wah. Setelah membuka aplikasi Wah, Hamim membaca pesan sambil makan. Bella. Hamim. Besok tidak usah ke rumah sakit. Aku sudah pulang. Mulai saat ini, jangan lagi berharap kehadiranku. Kita putus. Selamat berbahagia bersama Dokter Farida, kekasih barumu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Balas chat Hamim. Setelah membaca pesan Wa dari Bella dan membalas chat, Hamim mematikan HP-nya. Sambil menghisap rokok mil dalam-dalam. Hamim berkata lirih. Bella cemburu. Tanpa bertanya ke aku, siapa Farida? Langsung emosi. Dan memutuskan hubungan asmara. Ya gak apa-apa. Tidak kurang cewek cantik yang baik di kota Surabaya. Tapi, di saat aku terlanjur jatuh cinta, dia pergi meninggalkan luka. Laura, sudah makan ya? Tanya Hamim. Sudah Pak Kiai. Jawab Laura. Mari pergi, kita cari hiburan malam. Kita senang-senang. Mumpung masih hidup di alam dunia. Mumpung masih muda. Ujar Hamim lalu berdiri. Baiklah. Jawab Laura kemudian beranjak pergi dengan Hamim, sambil bergandengan tangan. Pak taksi. Seru Hamim pada sopir taksi yang mangkal di sekitar depan Cafe Dora. Oke bos. Kemana? Tanya sopir taksi, lalu masuk mobil. Ke diskotik Kowloon Park. Jawab Hamim, sambil masuk taksi. Oke bos. Siap. Kata sopir taksi, lalu melajukan mobil taksinya. Tak selang lama, taksi berhenti di ruang parkir diskotik Kowloon. Ini uangnya Pak. Kembaliannya buat beli rokok saja. Kata Laura kemudian keluar taksi bersama Hamim. Terima kasih Non, masalah, cantiknya. Jetty pengen punya bini lagi. Kata sopir taksi. Laura, Pak Kiai. Sapa Maya dan Rara juga beberapa anggota geng The Dove. Hai Maya, Rara. Kok ada di sini? Kata Laura. Ini, Rara ulang tahun. Ngajak merayakan di Kowloon. Kamu tak telepon gak aktif? Jawab Maya. HP-ku lobat. Aku matikan, baterainya habis. Jawab Laura. Ayo masuk. Pak Kiai, ini tiket masuk untukmu. Laura, ini untukmu. Kata Rara. Oke Rara. Terima kasih. Ujar Laura lalu menggandeng lengan Hamim. Kemudian berjalan masuk ke ruang diskotik yang sudah banyak pengunjung. Dentuman musik menggelegar. Kerlap-kerlip lampu menambah angkernya suasana dalam diskotik. Pak Kiai, mau Inex? Tanya Maya. Tidak Maya, terima kasih. Aku minum Coca-Cola ini saja. Ujar Hamim yang duduk sambil menikmati kepulan asap rokok. Sambil melihat cewek-cewek dugem di hal, juga sambil dengerin musik. Oke. Jawab Maya kemudian beranjak ke hal. Pak Kiai, ayo dugem di hall. Ajak Laura. Terima kasih Laura. Aku hanya ingin duduk saja, sambil dengerin musik. Jawab Hamim. Oke, aku tinggal sebentar ya. Kata Laura. Oke Laura. Kata Hami, lalu mengacungkan tangan, sambil menyalakan korek. Mau pesan apa Pak Kiai? Bisik sastra. Mau request lagu? Jawab Hamim. Selamat malam Tuan. Bisik waitress pelayan diskotik. Mau request lagu Sandiwara Cinta dan Lara Hati. Bilang ke DJ dari Choho Teng Group. Kata Hamim sambil menyodorkan uang 1 juta untuk DJ dan uang tips untuk waitress. Baiklah Tuan. Jawab waitress, lalu menerima uang, kemudian pergi. Tak lama kemudian, lagu house musik Sandiwara Cinta terdengar menggema. Dan Hamim pun menikmati lagu dengan kepulan asap rokok. Malam terus berlalu. Di saat mendengarkan lagu Lara Hati. Tiba-tiba, Maya mendekati meja, lalu roboh di samping Hamim. Hamim yang tidak terpengaruh narkoba juga minuman keras. Langsung refleks menahan tubuh Maya sebelum jatuh, roboh di lantai. Beberapa keamanan yang mengawasi anggota The Dove, member besar.
langsung sigap dan membawa Maya parkiran. Bersama Hamim. Sastra, ikut aku sekarang. Seru Hamim sambil membopong tubuh Maya bersama keamanan. Pak taksi. Cepetan ya. Ke rumah sakit internasional. Seru Hamim sambil masuk ke dalam taksi. Kemudian, tubuh Maya dimasukkan ke dalam mobil. Setelah Sastra duduk di depan, taksi pun melaju dengan cepat. Tak seberapa lama, taksi pun berhenti di depan lorong UGD. Sastra langsung turun sambil berteriak. Suster, kami butuh hospital bed. Tanpa banyak tanya, dua suster langsung mendorong ranjang tidur untuk pasien, mendekati taksi. Dengan cepat dua suster dan Hamim mengangkat tubuh Maya. Kemudian direbahkan di atas ranjang dorong. Dengan sigap, dua suster jaga langsung mendorong ranjang, lalu masuk ke ruang UGD. Hamim dan Sastra duduk di ruang tunggu, sambil menanti kabar dari dokter. Pak Kiai, Maya kenapa dia? Kok tiba-tiba roboh, lalu pingsan? Tanya Sastra. Maya overdosis. Besok juga sembuh, kalau sudah disedot racun kimia yang ada di dalam tubuhnya. Jawab Hamim. Emang bisa apa? Cairan narkoba disedot. Sahut Sastra. Bisa. Rumah sakit internasional ini, alatnya sangat canggih. Selain disedot, Maya juga disuntik anti racun untuk menetralkan tubuhnya yang terkontaminasi narkoba jenis Inex. Kata Hamim. Tahu saja kamu itu. Kata Sastra. Aku tahu. Karena temanku Farida pernah bercerita. Dia sekolah SMA kedokteran. Sahut Hamim. Farida yang pernah makan di cafe bareng aku itu. Ujar Sastra. Iya, benar. Jawab Hamim. Setengah jam kemudian. Keluarga Nona Maya. Seru seorang suster. Iya suster. Sahut Hamim lalu beranjak mendekat. Kemudian masuk ke ruang UGD. Bagaimana dokter? Keadaan Maya teman saya. Tanya Hamim. Nona Maya mengalami overdosis. Untungnya segera dibawa ke rumah sakit. Jika terlambat dalam beberapa menit, nyawa Nona Maya tidak akan tertolong. Silahkan Mas ikut suster. Nona Maya akan dipindah di ruang rawat inap. Besok siang, Nona Maya akan sembuh, normal kembali. Jawab dokter. Baiklah dokter, terima kasih banyak atas pertolongannya. Ujar Hamim, lalu mengikuti suster. Sastra, kamu hubungi keluarganya Maya. Aku mau pulang dulu. Ujar Hamim. Baiklah Pak Kiai. Teman-teman sedang menuju kemari. Terima kasih banyak. Telah repot menolong Maya sahabatku. Jawab Sastra. Assalamualaikum. Pamit Hamim. Waalaikumsalam. Jawab Sastra sambil berjalan mengikuti suster. Setelah turun dari taksi, Hamim berjalan mendekati pintu gerbang ke Fedora yang tertutup. Pak Satpam, tolong buka pintu gerbangannya. Aku mau ambil motor. Seru Hamim. Siap bos. Jawab Pak Satpam dari dalam pos. Lalu buru-buru membuka pintu. Setelah pintu terbuka, Hamim berjalan masuk, lalu menghidupkan mesin motor. Pak, ini uang 200.000. Buat beli bensin sama rokok. Dibagi 2 sama temannya. Ujar Hamim sambil menyodorkan uang. Terima kasih bos. Jawab Pak Satpam, lalu Hamim melajukan motornya. Sambil melamun, memikirkan putusnya hubungan asmara. Jam 01 dini hari, Hamim melajukan motornya ke tengah kota. Kemudian, Hamim berhenti di Indomaret untuk membeli rokok. Selesai membeli rokok, Hamim berjalan keluar menuju motornya. Dan mendapati seorang perempuan setengah tua menarik uang parkir. Bu, kok tengah malam parkir? Gak siang saja. Tanya Hamim, sambil membaca raut ibu parkir yang sedih. Iya mas. Saya butuh uang untuk biaya sekolah anak saya. Dan butuh uang untuk belanja. Yang parkir biasanya suami saya. Sekarang, suami saya lagi sakit mas. Jawab ibu parkir. Sakit apa bu? Suaminya. Tanya Hamim. Kakinya terkilir mas. Habis jatuh saat naik motor. Jawab ibu parkir. Anaknya sekolah kelas berapa bu? Tanya Hamim lagi. Kelas 3 SMP dan kelas 1 SMP. Yang membuat saya bingung. Bayar rekreasi mas. Makanya saya terpaksa jaga parkir malam hari. Jawab ibu parkir. Seorang ibu akan melakukan apa saja
demi kebahagiaan anak-anaknya. Benar yang dikatakan ibuku dulu, kata Hamim dalam hati. Sebentar ya Bu, saya masuk ke Indomaret dulu, kata Hamim lalu berjalan masuk ke Indomaret. Setelah mengambil uang 10 juta di ATM, Hamim membeli beras 2 sak 10 kiloan. Lalu membeli susu, gula, telur dan peralatan mandi, juga roti. Setelah membayar dengan kartu ATM, Hamim keluar dengan membawa beberapa kantong plastik besar. Bu, ini beras dan belanjaan 3 kantong plastik besar. Untuk ibu. Ini ada uang 10 juta untuk biaya keperluan sekolah anak-anaknya, ujar Hamim sambil menyodorkan uang. Beneran Mas? Tanya ibu parkir tidak percaya. Iya Bu, beneran, jawab Hamim. Lalu, ibu parkir langsung memeluk Hamim sambil meneteskan air mata. Sudah Bu, ibu pulang saja naik Gojek. Saya juga mau pulang, kata Hamim. Terima kasih banyak Mas, kata ibu parkir. Assalamualaikum, pamit Hamim. Waalaikumsalam, balas ibu parkir sambil melihat Hamim pergi. Tak selang lama, motor Vespa milik Hamim berhenti di palang pintu Hotel Eklante. Selamat pagi Mas, sapa Rudi, seorang satpam muda. Selamat pagi juga, jawab Hamim. Ada keperluan apa, Mas? Tanya Pak Rudi satpam. Aku mau istirahat tidur di hotel ini, jawab Hamim. Yakin, Mas mau nginap di Hotel Eklante ini? Ini hotel bintang 5 loh Mas. Tidak ada tamu menginap bawah motor. Paling murah, semalam 2.800.000. Ujar Pak Rudi satpam. Iya Pak, saya tahu. Saya punya uang untuk bayar sewa kamar, jawab Hamim. Baiklah, silahkan parkir motornya di belakang hotel, kata Pak Rudi satpam, lalu membuka portal. Hamim melajukan motornya pelan-pelan menuju halaman belakang hotel. Galak benjit satpam bernama Rudi itu. Orang mau nginap di hotel, pakai dibilangin ini hotel bintang 5. Dan mahal tarifnya, gumam Hamim sambil berjalan menuju pintu masuk hotel. Selamat pagi Tuan, sapa Anita bagian resepsionis. Pagi juga. Aku ingin istirahat di kamar Presidential Suite, kata Hamim yang sudah ngantuk. Apa Tuan yakin mau sewa kamar Presidential Suite? Tarifnya per malam 25 juta dan bayar di muka, kata Anita. Iya, ini KTP-ku, ini kartu anggota bisnisku. Aku bayar pakai kartu ATM, ujar Hamim sambil meletakkan kartu identitas di atas meja resepsionis. Baiklah Tuan, silakan. Ini kartu gesek elektrik untuk masuk kamar. Lantai 30 nomor ke 109. Silakan masukkan nomor PIN Anda, kata Anita. Baiklah, jawab Hamim lalu memasukkan nomor PIN ATM. Setelah itu, Hamim beranjak pergi naik lift. Setelah berada di depan pintu kamar, lantai ke-30. Hamim masuk kamar, sambil mengirim pesan ke Rio Direktur Howden Group. Setelah itu, Hamim merebahkan badannya di atas spring bed. Bab 72. Makum Kiai Ibrahim. Selamat pagi Pak Heru, seru Direktur Rio dalam sambungan telepon. Selamat pagi juga Pak, balas Pak Heru manajer Hotel Eklante Surabaya. Tuan Hamim, Chow Hotel Eklante. Semalam menginap di kamar Presidential. Tolong dilayani dengan baik. Jika Tuan Hamim terlanjur membayar sewa kamar, tolong dikembalikan uangnya, kata Direktur Rio. Baiklah Direktur, jawab manajer Heru, lalu Direktur Rio mematikan HP-nya. Jam 09 pagi, Hamim terbangun, lalu mandi. Setelah mengenakan baju, Hamim beranjak keluar kamar menuju lift. Sesampai di lantai 1, Hamim berjalan menuju resepsionis. Selamat pagi, Tuan, sapa manajer Heru. Pagi juga Pak. Bapak ini, siapa? Tanya Hamim. Saya Heru, Tuan, manajer Hotel Eklante Surabaya. Silahkan Tuan menikmati sarapan dan secangkir kopi di restoran hotel, kata manajer Heru sambil membungkukkan badan, tanda hormat. Baiklah Pak Heru. Tolong ambilkan KTP dan kartu bisnisku di resepsionis, kata Hamim lalu berjalan ke restoran. Selamat pagi Tuan. Tuan mau pesan apa?
Tanya seorang pelayan. Aku minta secangkir kopi hitam agak pahit, dan 1 iris roti keju. Jawab Hamim lalu menelpon Ika asistennya. Baiklah tuan. Jawab pelayan lalu beranjak. Setelah terhubung. Ika, lagi apa kamu? Tanya Hamim. Lagi di proyek kos-kosan tuan. Lagi survei. Jawab Ika. Sekarang kamu ke restoran Hotel Atlanta. Pakai mobil Range Rover saja. Kamu ajak Mas Sony. Dan siapkan uang cas 300 juta di mobil. Perintah Hamim. Baiklah tuan. Jawab asisten Ika. Kemudian Hamim mematikan HP. Permisi tuan. Ini kopi dan roti kejunya. Ujar seorang pelayan lalu meletakkan pesanan di atas meja. Terima kasih. Kata Hamim. Ini tuan. KTP dan kartu bisnisnya. Ini uang sewa kamar. Saya kembalikan. Atas nama pegawai resepsionis, saya minta maaf. Karena tidak tahu kalau tuan yang menginap di sini. Ujar manajer Heru. Tidak apa-apa Pak Heru. Tidak usah minta maaf. Aku hanya ingin melihat kondisi hotel saja. Oh iya, Pak Heru bilangin kepada satpam. Baik tamu itu jalan kaki atau naik motor. Kata Hamim. Baiklah tuan. Jawab manajer Heru. Ya sudah, Pak Heru lanjutkan kerja. Ujar Hamim. Baiklah tuan. Jawab manajer Heru, lalu beranjak pergi. Tak lama kemudian. Assalamualaikum. Sapa asisten Ika pada Hamim. Waalaikumsalam. Langsung saja kita jalan. Kata Hamim. Baiklah tuan. Jawab Ika lalu mengikuti langkah Hamim. Setelah masuk mobil, Hamim berkata. Mas Sony, ke desa Pagu Kecamatan Sukodono. Perintah Hamim. Iya tuan. Jawab Sony driver, lalu menyalakan GPS mobil. Kemudian melanjutkan mobil. Ika, kamu telepon Kang Sandi. Suruh ambil motor Vespa di parkiran Hotel Atlanta. Suruh ambil kontak serep di meja kamarku. Kontaknya lupa aku bawa ini. Ujar Hamim. Iya tuan. Jawab Ika, kemudian mengambil HP di dalam tas. Selang setengah jam, mobil Range Rover berhenti di tepi jalan sebelah sungai berukuran kecil. Ika, kamu tanya, di mana makam Kiai Ibrahim? Desa Pagu sini. Kamu tanya juga, pemilik tanah. Juga keluarga Kiai Ibrahim. Kamu tanya juga, dijual gak tanahnya? Ujar Hamim. Baiklah tuan. Jawab Ika lalu turun dari mobil. Ika mendekati sebuah rumah di pinggir jalan. Yang kebetulan ada 2 orang ibu-ibu dan seorang laki-laki. Selamat siang Bu. Sapa Ika. Siang juga non. Jawab Ibu Sarifah. Numpang tanya. Di mana ya? Makam Kiai Ibrahim. Tanya Ika. Itu non. Sebelah jembatan kecil. Pinggir sungai. Itu makamnya Mbah Brahim. Jawab Ibu Syarifah. Apa ibu-ibu tahu? Keluarga Mbah Ibrahim. Anak keturunannya. Tanya Ika. Keluarganya tidak ada non. Itu makam Mbah Brahim. Sudah ada sejak kami masih balita. Menurut warga sepuh di desa Pagu ini, keberadaan makam itu sudah ada sejak zaman Belanda. Dan makam Mbah Brahim tidak ada yang merawat. Malah, sering digunakan orang mencari nomor togel. Dengar, makam itu akan dibongkar dan dipindahkan ke kuburan umum sama pemilik tanah. Jawab Ibu Safira. Kalau boleh tahu, siapa pemilik tanah makam itu? Tanya Ika lagi. Pemiliknya, Pak Amar. Non. Sahut Pak Saipul. Apa kira-kira dijual tidak? Pak, tanahnya. Tanya Ika. Kurang tahu ya non. Kalau menurut saya, kalau dibeli mahal, pasti dikasih. Karena yang punya tanah, bukan orang desa sini non. Orang desa Ental Sewu. Tetangga desa dengan desa Pagu ini. Jawab Pak Saipul. Apa Bapak tahu rumah pemilik tanah itu? Tanya Ika. Tahu non. Kan, saya juga kenal sama pemilik tanah itu. Namanya Pak Joko. Jawab Pak Saipul. Apa Bapak mau mengantar saya ke rumah Pak Joko? Nanti saya kasih jasa yang pantas. Ujar Ika. Buruan Pak, antar mbaknya.
Lumayan dapat imbalan buat beli susu anak kita. Sahut Ibu Safira. Baiklah Mbak. Jawab Pak Saipul lalu berdiri. Bu, ini uang 200.000 buat beli susu anaknya. Kata Ika. Alhamdulillah, terima kasih Non. Pas susu anak mau habis, uang gak punya. Non kasih uang. Ujar Ibu Safira. Mari Non. Ajak Pak Saipul. Baiklah Pak. Jawab Ika lalu berjalan menuju mobil. Masuk sini Pak. Duduk sebelah saya. Ujar Hamim. Terima kasih Mas. Jawab Pak Saipul, lalu masuk mobil duduk di sebelah Hamim. Lurus saja. Nanti ada balai desa Ental Sewu. Masuk gang. Rumahnya Pak Joko. Pas belakang balai desa. Kata Pak Saipul. Baiklah Pak. Jawab Sony Driver. Bapak siapa namanya? Tanya Hamim. Saipul, Mas. Saya Hamim. Asli penduduk desa Pagu ya Pak? Tanya Hamim lagi. Iya Mas, asli penduduk desa Pagu. Jawab Pak Saipul. Pak Sipul. Kerja apa? Tanya Hamim lagi. Kerja jualan pentol dan sosis keliling Mas. Hari ini lagi libur. Jawab Pak Sipul. Sudah sampai balai desa Pak. Ujar Sony Driver. Parkir saja, di samping balai desa. Kata-kata Pak Saipul. Baiklah Pak. Jawab Sony Driver lalu memarkir mobil, samping kantor balai desa. Setelah mobil terparkir, Hamim dan Pak Saipul juga Ika, keluar dari dalam mobil. Kemudian berjalan ke rumah Pak Joko. Assalamualaikum. Seru Pak Saipul. Waalaikumsalam. Loh, Mas Ipul, tumben. Ada apa? Silakan masuk. Kata Pak Joko. Terima kasih Pak. Jawab Pak Saipul, kemudian duduk di kursi teras, bersama Hamim juga Ika. Ada apa, kok rombongan? Ujar Pak Joko. Ini Pak. Mas Hamim. Menanyakan. Apakah tanahnya Pak Joko, yang di sebelah sungai pinggir jalan itu, dijual? Tanya Pak Saipul. Tidak Pak Saipul. Saya tidak butuh uang. Tapi, kalau mau beli 100 M, ya. Saya lepas. Tanah itu lebarnya 400 meter, panjang 450 meter. Jawab Pak Joko. Baiklah Pak Joko. 100 M saya beli. Sahut Hamim, yang tidak mau menghadapi orang yang ribet dan gila harta. Beneran Mas? Mau beli dengan harga 100 M? Tanya Pak Joko, setengah tidak percaya. Iya Pak. Beneran. Kalau bisa, siang ini kita transaksi di kantor desa Pagu. Dan saya bayar kontan via transfer. Jawab Hamim. Baiklah, saya ambil dulu sertifikat tanahnya. Ujar Pak Joko senang, lalu beranjak masuk rumah. Tak lama kemudian. Mari Pak Saipul, Mas Hamim. Saya naik motor saja. Ujar Pak Joko. Baiklah Pak. Jawab Hamim, lalu beranjak menuju mobil. Kurang lebih setengah jam, proses jual beli tanah telah mencapai kesepakatan. Dan sah menjadi milik Hamim. Hamim dan Pak Saipul melihat kondisi tanah yang tidak terawat. Juga melihat kondisi makam. Pak Saipul kan, asli warga sini. Besok, kalau makam ini selesai saya bangun, apa Pak Saipul mau menjadi juru kunci makam Mbah Ibrahim? Tanya Hamim. Kalau jadi juru kunci makam, lalu kerja saya jualan sosis keliling, gimana Mas? Sedangkan saya punya anak 3 yang harus saya nafkahi. Kata Pak Saipul. Pak Saipul, akan saya bayar lebih dari UMR, 1 bulan, 6 juta. Tugas Pak Saipul, mengimami sholat 5 waktu di musola makam. Membersihkan area makam. Dan menjaga lokasi makam. Untuk kerja sampingan, Pak Saipul dan istri bisa buka usaha warkop. Warung kopi di tanah makam, pinggir jalan sebelah sungai. Kata Hamim. Mau Mas? Mau. Sahut Pak Saipul. Ya sudah Pak Saipul. Nanti, setelah makam dibangun, Pak Saipul bisa mulai kerja. Kata Hamim. Baiklah Mas. Jawab Pak Saipul. Ika, Pak Saipul kamu beri komisi beli tanah, 200 juta. Sebagai rasa terima kasih. Kata Hamim lalu beranjak ke mobil. Mari Pak Saipul, ikut ke mobil.
kata Ika. Baiklah Non. Jawab Pak Sipul sangat terkejut mendengar omongan Hamim. Pak, ini uang 200, komisi pembelian tanah barusan. Kata asisten Ika, sambil menyodorkan 2 bendel uang baru. Alhamdulillah, terima kasih Non. Terima kasih Mas Hamim. Ujar Pak Saipul, sangat terharu. Sama-sama Pak Saipul. Saya juga berterima kasih. Saya pamit pulang dulu Pak. Assalamualaikum. Seru Hamim. Waalaikumsalam. Jawab Pak Saipul sambil melihat mobil Range Rover melaju. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas rezekinya. Alhamdulillah, bisa melunasi uang pendaftaran sekolah anakku. Bisa membeli motor baru. Gumam Pak Saiful yang hidup dalam kekurangan. Mas Sony, ke Kecamatan Krian. Ke proyek makam Kiai Kembang. Perintah Hamim. Iya Tuan. Jawab Sony driver. Selang setengah jaman, mobil Range Rover berhenti di pinggir jalan, sebelah mobil Hande Jas. Hamim dan Ika keluar dari mobil, dan menjumpai Lise manajer lapangan. Lise. Panggil Hamim sambil berjalan mendekat. Iya Mas. Sahut Lise. Kamu tambah cantik saja. Goda Hamim. Hehehe. Lisa hanya tertawa kecil. Bagaimana proyek makam Kiai Kembang? Tanya Hamim. Makam Kiai Kembang masih dalam pengerjaan Mas. Masih mengerjakan pendopo. Besok siang akan dikirim dinding kayu jati ukir dari Jepara. Kalau sudah datang, besok langsung dipasang. Sekalian atapnya. Untuk proyek restoran, masih bikin pondasi. Jawab Lisa. Besok datangkan pekerja. Untuk proyek restoran dan makam di Kecamatan Sukodono. Nanti alamatnya biar dikirim sama asisten Ika. Perintah Hamim. Iya Mas. Habis ini, aku akan cek lokasi. Jawab Lisa. Kamu tidak kewalahan mengerjakan 2 proyek sekaligus. Karena tempatnya berjauhan. Ujar Hamim. Tidak Mas. Kan ada staf pengawas dari perusahaan. Jawab Lisa. Nanti, bentuk bangunan rumah makannya bisa makan. Kata Hamim. Iya Mas. Sahut Lisa. Nanti, masalah klaim biaya proyek rumah makan dan makam. Kamu minta uang sama asisten Ika. Kata Hamim. Iya Mas. Jawab Lisa. Ya sudah, aku pulang dulu. Kata Hamim, lalu beranjak masuk mobil.